Jadi harusnya mereka gini pasrah ketika diserang. Oh, bentar. Ini bagus Sama nih. Israel juga membalas. Iya. Jadi saya mengutuk Ketika keduanya. Palestina membalas serangan. Jadi kalau orang yang membalas berarti kau kutuk. Ya, Iya, betul. betul. Oke, berarti Betul. kau harus mengutuk pahlawan nasional, para pahlawan kita yang melawan penjajah. Berarti kau kutuk mereka. Gini, Kak. Di zaman sekarang Gini, ini, nggak untuk konsisten melakukan- anak bujang menjadi anak gadis kau nanti. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, bukan celananya. Dengarkan ya, ketika kau bilang mengutuk orang yang melawan kejahatan, kau sendiri sudah berpihak pada kejahatan. Tahu kau? Kau tahu yang disebut dengan orang-orang yang akan dihakimi karena membenarkan perilaku kejahatan. Mereka berafiliasi dengan kejahatan. Membiarkan kejahatan itu sama dengan pelakunya itu. Dia bisa berbuat tapi dia biarkan itu, sama kejinya itu. Ketika kau kutuk orang-orang yang melawan penjajah, kau sedang melanggar undang-undang. Kau tahu di undang-undang tertulis apa? Sebab penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini. Ajaran itu yang diteladankan sama Yesus. Bukan Yesus tauladankan itu. Paulus Nah, yang gini, mengajarkan. Semua manusia harus taat kepada pemerintah. Karena semua pemerintah datang dari Tuhan. Jadi kau membela penjajah pada dasarnya. Agama kau ini agama yang bertoleransi kepada para penjajah dan para koruptor dan para penjahat. Tapi coba kau baca kitabmu adekku. Dalam kitabmu di kitab Lukas dikatakan, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya sendiri, dirinya sendiri, tidak dapat menjadi pengikut Yesus. Kepada orang-orang jahat diajarkan untuk kasih. itu coba kepada ditunjukkan, keluarga coba sendiri, tunjukkan, Kak. Itu klaim itu, coba ditunjukkan. ini aku bilang makanya baca Biblemu sampai katam baru Oke, diskusi coba sama ditunjukkan. kami. Karena saya tidak pernah baca itu, makanya Anda ngomong itu klaim. Bagus lah. Beruntung kau masuk ke mal kami kan, tahu kau ada Oke, ayat beruntung aku diajarkan masuk ke membenci room kan? kalian. Ya. Ntar aku tunjukkan kau ayatnya. Ya. Bagus kau ini. Kata Yesus, siapa yang tidak membenci keluarganya tidak bisa mengikuti dia. Nah, nih. Mana? Kau buka dulu. Kau buka ayat Lukas 14:26. Kau ada Bible kan? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kepada para penjahat lemah lembut kalian, ditampar pipi kiri kasih kanan, tapi itu alegori, bukan faktanya. Tapi kepada keluarga Ditunjukkan ke sendiri kamera, Kak. diajarkan Kayak tadi yang berbagi layar, bagi kau layar. pengen, aku buka dulu di handphone itu. Nih, aku tunjukkan kau di ininya. Nggak ada kau punya Bible rupanya. Aku di Ada kos ini, Bible di kos kawan. Di kos kawan ini. Kuliah kau rupanya. Kuliah kau, Dek. Mau ngambil kuliah semester 1. Oh, ngambil jurusan apa, anak bunda? Masuk di manajemen. Oh, manajemen. 1000 tambah 1000 berapa? Enggak usah lah, udah lulus aku dari situ. Ya makanya bunda tanya 1000 tambah. Enggak, mana tahu kadang orang Tritunggal nih kadang Bunda enggak belum paham tahu. 1000 tambah 2000 Bunda, 2000. 2000. Kalau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan? Keyakinan beda sama ilmu logika. Gagal kau di Beda. manajemen. Gagal kau di manajemen, Dek. Kalau aku dosen muda ku DO kau, Dek. Luka. Nah, seneng lah Tapi aku. enggak apa-apa. Iya ya, nggak apa-apa lah kalau punya murid kayak gini daripada menyesatkan ya kan. Lukas pasal 14 nomor 26. Giliran uang paham dia, giliran makan bakwan bayar makan 3 bayarnya 1. Agama beda sama ilmu logika, beda. Iya, agamamu tidak bisa dipahami dengan logika gitu. Enggak, oke. Kalau logika kan seperti yang abang, Nggak jujur Ananda ini loh. kalau logika kan Ini aja seperti dulu. yang abang bilang tadi, bisa enggak? Kok abang pula aku nggak berjenggot. Enggak, Bang Paru, Bunda. Bang Paru tadi. Kenapa Bang Paru? Ya, tadi kami di Ini udah nggak usah kemana-mana dulu, Udah, anak oke. bunda dulu, anak bunda ini dulu. Berapa umurmu anak bunda? Masih 17, 18, 20? Ini anak bunda. Lukas 14:26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuh. Ajaran Yesus. tolong buka di kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika apa? Kok bawa Deuterokanonika? Kau Protestan atau Katolik? Itu nggak penting sebetulnya. Buka aja di penting situ. lah orang. Di situ buka. Orang Di situ buka. Protestan. Iya, yang mana? Tunggu dulu, bentar ini lucu Aku nih ya. Katolik.
Oh, Katolik, pakai Deuterokanonika. Deuterokanonika Iya, kitab apa? Itu ayat tadi yang Bunda buka tadi. Apanya? Deuterokanonika. Coba kau buka sendirilah. Yang mana? Kan Lukas 14:26. Terus ada di Deuterokanonika ayat itu. Ada. Ya udah kau carilah sendiri. Ya kau lah yang buka. Kok aku pula yang bingung di Mana nggak bisa live lagi nanti kita. Aduh Mak Jang. Deuterokanonika itu apa, Dek? Itu kitab tapi versi Katolik. Di kitab apa kalau gitu? Hah? Di kitab apa Deuterokanonikanya, Dek? Lukas tadi dong. Dek. Kau lah yang bukakan akses Katolik, aku nggak tahu mana ininya, linknya. Lah nggak tahu memang ya kan. Aku, ya Allah, inilah aku bilang, teman-teman Kristen janganlah nekat yang nyata. Kalau kalian memang sudah belajar, nggak apa-apa kalian coba menjelaskan. Tapi kalau kayak gini sedih aku. Astagfirullah. Nggak bisa lo dibuka. Coba. Kak. HP-nya cuma satu di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Coba jelaskan dulu apa itu Deuterokanonika. Jelaskan dulu apa itu ajaran Katolik. Apa aja nama kitabnya? Kitab kedua. Kitabnya apa aja isinya? Ada kitab Tobit, ada kitab Makabe, ada kitab Judit. Yang mana? Ada kitab Lukas di dalam Deuterokanonika gitu. Kan kakak tadi buka Lukas, ya udah buka aja Lukas. Iya. Lukas itu kan kita Iya. Injil sinoptik, Dek. Ya udah buka aja yang kakak buka tadi menurut Kan udah Google kebuka kakak, tapi tadi, tuliskan kenapa di kok lari ke menurut Deuterokanonika? Menurut Deuterokanonika, Deuterokanonika itu ada Tobit, Yudit, kitab kebijaksanaan, Tinggal Sirach, buka Baruk, aja, Pak. Makabe Tinggal 1. buka aja. Ya yang mana, buka aja. Dek? Yang mana? Astagfirullah. Nah, ini kan, jadi kakak yang buka tadi apa? Kakak buka tadi apa? Yang gue buka itu Biblos karangan Lukas, Injil Ya udah, sinoptik. Kenapa kita Oke. lari ke Deuterokanonika? Dari kitab Katolik kedua, aja buka, Dek? biar lebih simpel kakak. Mungkin nanti Emangnya beda kitab Lukas Katolik dengan Protestan, Dek? tinggal dibuka aja loh kak. Aduh. Iya, tapi kau suruh aku buka Deuterokanonika tuh kitab. Ketik aja dah. Kan aku bilang dalam kitab Deuterokanonika, kitab kanon kedua, kanon ini yang tidak diterima orang Protestan ini, ya. Masa Bunda ngajarin begini? Tobit, ada Judit, ya, ada kitab kebijaksanaan, ada kitab Sirach, ada kitab Baruk, Makabe 1, Makabe 2, Makabe. Dia mana kitab Lukas dalam Deuterokanonika, Dek? Aku bingung, aku baru tahu ada Lukas di Deuterokanonika. Nggak, serius. Aku bingung. Emang Lukasnya orang Kristen Protestan dengan Katolik beda ya? Ya, dari tadi aku Ananda. bilang buka aja kak, tapi ya udah. Iya, apa yang mau Bunda buka, Nak? Kitab Deuterokanonika itu. Bukan buka aja. Iya, Nggak usah. apa? Aku Ketik aja, ketik yang kakak buat tadi. Ketik ya. Lukas tadi kan? Deuterokanonika. Ah? Enggak, Lukas Itu tadi, bukan Lukas yang kakak cari Deuterokanonika. tadi. Itu kitab Lukas namanya, bukan Deuterokanonika, deh. Ah, ini alasan kan udah, berarti nggak mau kakak membuka, udahlah, wih. Nggak, coba dulu. Adik paham apa itu Deuterokanonika? Tahu arti Deuterokanonika? Coba jelaskan apa. Coba Uni mungkin ya nggak paham, mungkin karena Uni keterbelakangan mental, mungkin ya nggak punya Roh Kudus, keterbelakangan mental, perempuan otak separuh kata orang Kristen kan, nggak paham aku apalah definisi Deuterokanonika itu. Coba lah dulu. Apa dek? Arti Deuterokanonika itu apa? Dek? Tengok ya Kak Ripa, Kak Uni. Iya. Tadi kakak Bunda, buka Lukas Bunda, itu udah yang tua aku. kalau tidak membenci yang membenci itu di mana? Di mana? Itu kitab Lukas. Kakak membuka itu menurut namanya apa? Injil sinoptik. Loh,
Menurut apa? Menurut terjemahan baru Lembaga Alkitabiah Indonesia. Oke, gini. Buka aja di ayat Lukas. Jadi Deuterokanonika tadi udah selesai. Buka aja di ayat Lukas tadi yang kakak buka tadi. Kan memang buka kita Enggak, Kakak, Lukas sebetulnya- kita dari tadi, Dek Ganteng. Ananda. Iya, tapi menurut Apa? ya kakak udah buka kitab Lukas tadi, Kak. Kan adik sudah lihat Bunda membuka kitab Lukas versi terjemahan baru, Dek, tadi. Kenapa kita harus ke Deuterokanonika? Deuterokanonika yang mana? Kitab mana? Kitab Judit, kitab Makabe yang mana, Takutnya Dek? kakak. Nggak kakak buka pun. Iya, Bunda bingung. Buka Deuterokanonika yang mana, Bunda? Ketik aja sih itu Lukas yang kakak cari tadi. Lukas berapa yang kakak cari? Lukas pasal 14:26 gitu. Terus? Lukas ayat 4. Lukas 4 ayat 26. Iya. Nah, tambahkan saja menurut Deuterokanonika. Cek GPT, apakah ada kitab Lukas menurut Deuterokanonika, Cek GPT? Pertanyaan jitu, unik, dan jawabannya jelas. Tidak, kitab Lukas tidak termasuk Deuterokanonika. Mari musik ustagi seperti. Kitab Lukas adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru, bersama dengan Matius, Markus, dan Yohanes. Ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan rekan Paulus. Diakui oleh semua cabang utama Kristen, Katolik, Protestan, Ortodoks. Bukan bagian dari... Sabar ya. Chat GPT, coba jelaskan apa itu Deuterokanonika. Oke, kita bahas dengan bahasa santai dan jelas ya. Deuterokanonika adalah nama untuk kitab-kitab dalam Alkitab yang diakui oleh gereja Katolik dan Ortodoks sebagai suci, tapi tidak diakui oleh orang Yahudi dan gereja Protestan. Kenapa namanya Deuterokanonika? Deutero artinya kedua, kanonika artinya daftar kitab suci. Jadi Deuterokanonika, daftar kitab suci tingkat 2. Bukan maksudnya palsu ya, tapi diakui belakangan setelah kitab-kitab utama Perjanjian Lama. Coba kitab yang sering disebut antara lain Tobit, Yudit 1 dan 2, Makabe, Baruk, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Sastikus, dan ada bagian tambahan dalam kitab Daniel dan Esther juga. Nah, Ananda Bunda, anak Bunda yang ganteng sekecamatan, kitab Deuterokanonika itu kanon yang belakangan muncul. Di dalamnya ada beberapa jumlah kitab, ada beberapa Oke, gini, buka kitab. aja ayat yang tadi yang Bunda buka itu tadi. Buka aja itu. Yang Bunda buka itu Ananda, namanya kitab Lukas. Lukas pasal ke-14 nomor 26. Lukas 4 Coba. atau 14 tadi? Lukas pasal 14 nomor 26 anak Bunda. Nah, jadi anak Bunda harus Nah, paham nih. Sebentar. ini aja menurut Mungkin ajaran inilah Katolik. kenapa inilah yang menyepelekan pendidikan. Jadi begini. Kalau kamu mau menjelaskan namanya magisterium. Nah, kamu yang harus membawakan kepada saya magisterium. Kenapa? Kami orang Islam ini kalau sudah berkaitan dengan magisterium lah dan lain-lain lah, kadang kami aksesnya kami nggak tahu yang valid tuh yang mana. Magisterium kami, saya aja punya temen doktor loh, saya aja nggak berani minta magisteriumnya. Sama seperti saya akan minta Talmud kepada orang Yahudi itu. Nah, sekarang gini, pelajarilah dasar-dasar agamamu dulu adekku. Kalau adek naik ke sini ingin membela iman, tidak masalah, kami bangga, kami acungi jempol, anak-anak kritis, anak-anak pintar. Tapi minimal pelajarilah. Nggak mungkin Roh Kudus aja yang diandalkan untuk menjelaskan agamamu. Ya, dari tadi kami sudah peringatkan. Anak Bunda, coba bertanya saja tentang agama Islam atau tentang pemahaman kami tentang Kristen. Mina tahu kau dapat ilmu di sini. Contoh tadi, Deuterokanonika ternyata adik tidak tahu. Nah, biar nggak salah, gimana orang Kristen mau ngajarin saya? Bagaimana Anda mau mengajarkan saya, Bang Faruk dan Bang Dio, terkait agama Kristen? Anda saja tidak tahu hal yang mendasar dalam kitab Anda. Jangan-jangan Anda nggak tahu Septuaginta juga nih. Jangan-jangan Anda nggak tahu teks Mesorah nanti. Jangan-jangan Anda tidak tahu konsili-konsili yang telah berlangsung. Saya belajar itu.
Jadi ketika kamu minta saya buka kitab Lukas dalam Deuterokanonika, itu sedang mempertontonkan kamu tidak tahu sama sekali, Adinda. Makanya mending di sini belajar. Mending belajar, tanya kira-kira mau apa yang mau ditanya, apa yang kamu pahami tentang agamamu. Silahkan, nggak apa-apa. Nah, terkait tentang kami di sini diskusi, kami tidak mengajak kalian jadi Islam. Kami mengajak kalian berpikir dan mengajak kalian menggunakan akal dan mengajak kalian untuk memfungsikan critical thinking supaya kita cerdas beriman. Jadi nggak ada kami ini tuh menyerang akidahmu. Jangan bawa kasus-kasus orang lain ke sini. Kita diskusi bagus-bagus. Makanya Uni dari tadi sudah ngomong sama Ananda dari tadi tuh. Bertanya ya, Bang Faruk sudah bilang kan di awal, Bunda Gembala ini dia tidak mau kalau bertanya-tanya aja, dia maunya ditanya. Beda sama orang Kristen. Bunda lebih mau mengedukasi anak-anak Bunda yang kurang paham. Nah, sekarang anak Bunda mau apa lagi? Coba. Bunda nggak mau mempermalukan anak orang di sini. Karena Bunda mau menghargai, mau memanusiakan manusia. Karena Bunda tidak jauh lebih tidak lebih pintar dari orang-orang. Bunda terlihat pintar tapi belum tentu pintar, ya. Bunda mungkin terlihat pintar karena kalian terlalu downgrade. Bunda sama-sama belajar. Sama-sama kita belajar di sini. Tapi jangan ditolak kebenaran itu. Ketika kamu tidak bisa membantah argumentasi, jangan lari kemana-mana. Pelajari baik-baik. Kan bentar lagi mau kuliah. Di ranah akademik ketika kamu kuliah itu menggunakan metode. Metode itu yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan hasil informasi bahwa apakah itu kebenaran atau tidak benar. Nah, ketika kamu di sini membela imanmu, makanya saya tadi tanya, apa kapasitasmu, Ananda? Ketika kamu bilang nggak sekolah, bagi kami nggak boleh umat Islam itu berbicara yang bukan kapasitasnya. Memang ilmu itu bukan hanya dari dunia akademik, Dek. Dari pengalaman pribadi juga. Misalnya saya nih, saya tidak perlu sekolah untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ibu yang baik dan benar. Karena saya pernah jadi ibu gitu loh. Jadi gitu anakku. Di sini tuh tempat kita belajar dengan cara yang tenang, dengan candaan. Tapi kalau kamu ngegas di sini mengklaim tapi nggak bisa buktikan, saya marah. Saya nggak mau umat saya nggak usah pakai agama deh. Saya nggak mau negara Republik Indonesia ini melahirkan anak-anak muda yang hanya ke doktrin tapi nggak mau membuktikan dulu kebenaran itu. Ada anakku sayang. Bunda mau kamu cerdas. Bunda mau kamu tahu tentang apa yang mau kamu omongkan, minimal mengerti dengan apa yang diucapkan. Begitu loh, adikku, anakku. Silakan, apa yang mau disampaikan? Yang mau aku sampaikan, Anda boleh pintar, boleh mengajarkan yang lain. Tapi tolong jangan ada kayak mengejek gitu. Anda mengejek dari tadi sebetulnya. Oke. Coba definisi mengejek itu apa? Saya tanya, definisi mengejek apa? Bisa membedakan satir dengan mengejek nggak? Mengerti arti, pernah belajar bahasa Indonesia kan dulu waktu SD kan? Iya, belajar. Bisa membedakan mana satir dan mengejek? Bisa. Coba, apa definisi mengejek, apa definisi satir, coba. Kalau mengejek itu mengatakan hal yang lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dan itu tidak benar. Oke, kita sepakati itu dulu ya. Taruhlah saya sepakat dengan definisi kamu. Coba tunjukkan apa yang saya lakukan, mengatakan hal buruk yang tidak seperti itu. Apa contoh diksinya yang bisa kamu buktikan dari sepanjang kita ngobrol dari tadi? Anda mengatakan tadi bahwasanya Yesus kami itu lemah. Kalau Anda memang betul-betul menghargai, sebentar. Dari mulut yang berpendidikan seperti, tunggu, dengar dulu. Ya, sebentar, tunggu dulu, jangan, udah cukup, nggak usah nasihati saya. Kok nggak berhak menasihati saya? Itu sudah menasihati namanya. Kok Kristen? Itu sudah nasihatin. Aku cuma tanya, aku cuma minta bukti, jangan panjang kali lebar, Dek, buang-buang waktu. Aku udah bersabar nih. Oke, bukti kan? Ketika kau membuktikan aku mengejek, kau bilang aku mengatakan Yesus itu lemah. Kau tahu sebelum kau naik, kawan kau Kristen mengejek nabiku yang perkasa, artinya keperkasaan itu sebuah hinaan menurut kawanmu. Justru kebanggaan adalah kelemahan. Konsekuensi logik menghina keperkasaan artinya memuja kelemahan. Makanya kutanya sama kalian satu persatu dari tadi. Tuhan kalian punya alat vital, itu fakta. Dia bersunat kok. Ketika kalian menghina Nabi Muhammad karena dia perkasa, ini lucu loh, menghina orang tampan loh. Orang tampan, orang perkasa malah dihina. Pertanyaannya, apakah Tuhan kalian itu alat vitalnya kuat atau lemah?
Kenapa saya harus bertanya? Karena kalian menghina keperkasaan orang. Maka parameter hinaan itu apa? Apakah lebih hebat orang yang lemah atau orang yang perkasa? Ternyata kalian menghina orang perkasa. Berarti menurut ideologi kalian, orang hebat itu orang yang lemah. Makanya aku bilang, berarti menurutmu Yesus itu impoten. Karena menurut kalian orang perkasa itu hina. Justru kebalikan, akal kalian kebalik. Nah, saya menggunakan konsekuensi logik kawan-kawanmu. Bukan saya yang bilang. Makanya saya berkali-kali nanya, nggak kalian jawab-jawab juga. Kan saya tanya dari tadi. Kan saya tanya sama kamu. Kamu bilang saya menghujat. Saya tidak mengatakan Yesus lemah karena nggak ada sebab. Tapi itu proposisi dari kalian sendiri. Tadi kawanmu yang bilang itu. Iya, tapi Jangan curhat lah. Udah selesai curhatanmu. Saya sudah buktikan kalau kau gagal menuduh. Kau datang ke pengadilan pun kau kalah depanku. Yesus tak mampu kalau kita menyelamatkanmu. ngomong, itu Karena ini sebetulnya harus setara masalah waktunya, kebenaran. kan? Harus setara. Anda ngomong Nggak ada begini, setara saya waktu. setuju. Kecuali kita sepakat untuk diskusi. Kecuali kau setara ilmunya sama aku. Kau memang seorang pendeta, evangelis. Dan memang kusepakati diskusi setara kita. Kau di sini anak gembalaku. Masa anak murid banyak bicara daripada guru? Di mana kau belajar itu? Ketika kau masuk ke sekolah, siapa yang lebih banyak bicara, guru atau murid? Banyak kali yang kau salah ya. Ini kau masuk kuliah nih didepak kau sama dosen kalau kayak gini. Ngeyel karena benar nggak apa-apa. Ngeyel karena botol jangan. Disuruh menjelaskan Trinitas. Apa-apa yang kau sampaikan. Kami yang lebih Islam, yang orang Islam yang lebih paham tentang bagaimana Trinitas menurut Bapak Gereja. Kau bilang kau menjelaskan Trinitas, tapi kau masuk ajaran Sabelius. Nggak sadar kau itu. Jadi ketika kau nggak ada ilmu sama sekali, jangan paksa bicara. Jangan paksa bicara. Karena itu kau menelanjangi dirimu sendiri pada akhirnya. Sama kau kayak Mama Gufron nanti. Lebih baik kau ajarkan bahasa cacing di sini. Nggak ada ilmu tapi banyak bicara. Kalau saya nggak sombong, saya realitas. 6 tahun saya berdebat bukan dengan orang Kristen awam. Pendetamu sudah saya hadapi. Pendetamu sudah saya hadapi. Ngapain saya harus berdebat dengan orang awam ketika pendeta kalian aja babak belur sama aku? Apologet-apologetmu semua siapa yang nggak kuhadapi itu? Kalian yang awam nggak belajar mau menghadapi saya diskusi. Saya nggak sombong. Saya justru menghargai kalian biar kalian nggak nampak kali babak belurnya. Kenapa? Pendetamu aja babak belur depanku. Denom apa? Beni Irawan tuh bukan pendeta tuh, tapi Unitarian tuh. Nggak ada lagi muncul sekarang. Pren Donald yang masuk penjara tuh Unitarian tuh. Denom mana lagi? Pak Jody Endarto semua. Siapa? Argumen menang kalah itu memang aku nggak butuh. Tapi ada nggak pendeta kalian yang bisa mengimbangi narasiku, pengetahuanku tentang kitab kalian? Berarti Anda tidak mengimani agamamu, agamaku. Apa Agamamu, yang dimaksud agamamu, dengan agamamu, agamamu? Tapi Iya, Anda apa tidak maksudnya ayat mengimani itu? Dengar, Apa dengar maksud dulu, ayat dengar itu? dulu. Jangan kau Anda ajarkan langsung- aku tentang Al-Quranku. Saya tanya apa maksud agamamu untukmu, dengar agamaku dulu, untukku, apa maksudnya? Loh kok kau nasihati saya tentang Al-Quran Anda- saya? Anda Makanya saya berbicara. ingin tahu. Loh, kau membawa narasi terjemahan Al-Quranku. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Kau bilang saya tidak beriman. Saya tanya, apakah yang dimaksud dengan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku? Apa kaitannya dengan dialektika? Apa relevansinya? Kau tahu tentang ayat itu? Bisa kau jelaskan sama aku maknanya, maksudnya? Anda bahas-bahas Kristen sebetulnya dari tadi. Kalau Anda memang cerdas, Anda 6 tahun studi di Apa sana, ini? studi di sini, cerdaskan aja umat Anda. Umat Anda butuh itu. Loh, kok kau yang Butuh ngatur? yang diajak. Kenapa kau yang ngatur saya mau mencerdaskan siapa? Mau ku cerdaskan hantu belau nggak ada urusannya samamu loh, Dek. Kecuali kau yang gaji hidupku. Iya, bagus cerdaskan Mau ku hantu belau cerdaskan aja. tuyul, ya nggak ada urusannya samamu Ah, itu. tuyul aja, Apa tuyul urusannya aja. samamu? Iya, apa urusannya Tengok ya, samamu? gini loh. Kau nggak logika. Kau Tunggu dari dulu, tadi apa sok-sok- urusanmu samaku? Mau mencerdaskan setan pun aku, apa urusannya samamu? Nah, aku Dek? mintalah dulu. Jelaskan dong apa itu yang dimaksud agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, dari tadi lah kau begini bertanya aja. Ini ngomong tak kemana tapi giliran dibalikkan mencret. Gini ya, Apa urusan- anak Teos? Dengan Diam Anda dulu mengurusi anak agama Teos. Anda, agama saya. Apa urusan Anda mengurusi agama saya? Apa urusannya? Oke, urusanku adalah sebagai seorang muslimah yang gerah mendengarkan kalian yang memframing agamaku, yang bertanya tentang agamaku. Aku belajar agama kalian untuk membuktikan kalau kalian banyak menipu.
Nih aku. Alah, aku belajar agamaku. Pelajarilah agamamu untuk Wah, diamalkan. udah turun kau. Bukan Udah. untuk Kok membalas. kau pula yang ngajarin? Kok kau pula yang ngajarin aku? Kok berubah kau jadi ustadz di sini? Kok agamamu Iyalah, aja kau nggak kurang paham? di sini. Nggak bisa kau ngatur-ngatur aku. Aku nih bukan pembantu dan budak Tolong loh, jangan Dek. dimatikan dulu. Anda memang paham. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Bahkan kau suruh turun kau. Minta tolong kau sama Yesus nggak bisa kau loh. Iya. Aku lebih berkuasa bahkan dari Tuhanmu di komal ini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku dari Bang Paru. Dari tadi sudah kusabarkan. Kupikir kau bisa diajak ngobrol kayak manusia. Kau pula yang ngatur-ngatur aku harus mencerdaskan siapa? Siapa kau? Siapa Anda? Mengajari saya siapa yang harus saya cerdaskan. Anda siapa? Presiden Anda? Suami saya? Anak saya Anda? Loh kok Anda ngatur saya? Saya mau mencerdaskan babi ngepet juga urusan saya loh, Dek. Saya mau mencerdaskan hantu belau, setan alas, itu nggak ada urusannya sama kamu. Di sini kamu diberikan hak menjelaskan agamamu. Di sini kamu diberikan hak untuk bertanya, bukan berhak mengatur hidupku. Anak domba. Ya, halo. Anak Tuhan atau anak domba atau anak serigala atau hamba Allah, Pak? Anaknya Allah. Oh, anak Theos. Oke. Silakan anak Theos. Iya, anak Theos. Allah itu kan Theos. Theos itu Nah, dewa, itu. anak dewa. Jangan mempremis lah anak Tios-Tios lah. Kok orang Kristen ini kalau bahasa Yunani, padahal kitab sucinya bahasa Yunani, kok jijik sama bahasa Yunani. Allah itu bahasa hiperkorek dari kata Allah. Theos itu bahasa Allah. di Bibelmu Tidak ada anak Theos, Dek. Loh, kitabmu bahasa apa, Dek? Kitabmu bahasa Yunani, Dek. Theos, Dek. Mau kau lari ke Septuaginta, ke Theos PB. di Alkitab di mana? Kutanya, kitabmu bahasanya apa bahasa aslinya? Iya, yang saya tanya tadi di mana dikatakan Iya, Theos. saya tanya dulu gini, di seluruh kitabmu kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata Theos. Saya tanya dulu, bahasa kitab sucimu aslinya apa? Yunani. Yunani. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani, Dinda. Theos, anak Theos, Theos. Makanya Saya kau baca belajar di dulu. Alkitab, adanya Allah bukan Theos. Tidak ada kata Allah di situ. Yang ada huruf Latin dari kata ALLAH. Yang Jadi, adalah bacanya? hiperkoret. Jadi bacanya berarti apa? A itu apa Allah. bacanya? Itu Allah L-nya itu 2. bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, Allah itu ini bahasa nih. Arab. Itu Allah kenapa itu bahasa banyak orang Rusia. Kristen. Iya, diam. Inilah kenapa teman-teman pada akhirnya aku mau mengambil jurusan bahasa Indonesia, teman-teman ya, biar mengerti orang Kristen ini arti serapan. Kenapa orang Kristen ini betul-betul tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar karena kegagalan dalam memahami bahasa Indonesia. Dengarkan anak serigala ya, anak Theos ya. Duh, aku kalau orang tidak berilmu banyak bicara ini aku kasihan sebenarnya sama keluarganya ya. Kamu nggak ada Aku yang ilmu. Ya udah, Isi kalau Alkitab aku nggak ada, diam ya, diam dulu ya. Bisa nggak normal? Kalau Roh Kudus tidak mampu menguasai dirimu, kau Iya, yang kuasai Roh Kudus sebelum aku yang menguasai Roh Kudusmu. Masa aku yang ngatur Roh Kudusmu, Dek? Masa aku yang ngatur mute Roh Kudusmu di sini? Sabar ya, Dek. Nah, kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Diserap, ditransliterasi oleh bahasa Indonesia menjadi kata ALLAH. Tetap tidak bisa dikatakan Allah karena L-nya 2, ada pantulan di huruf L-nya. Karena ditafkim dalam bahasa Arab maka terdengar tebal dia. Kata Allah dalam, kau kalau nggak ngerti nggak apa-apa, kau ketawa tapi nanti tutup mic-nya biar nggak keganggu orang yang nonton, yang belajar. Kau kalau nggak butuh ilmu nggak apa-apa, tapi kau jangan ketawa ganggu orang di bawah. Kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Mayoritas skolar Kristen mengatakan Yesus berbahasa Aramaik, yang bahasanya serumpun dengan bahasa Arab. Maka kalau kita lihat, ketika aku bilang kau anak Theos, anak dewa, itu justru aku menghargai bahasa asli kitab sucimu.
Karena kitab sucimu berbahasa Yunani, Theos. Maka kalau ku bilang kau anak Theos, itu fakta secara alkitabiah. Mau kau mencret nangis darah pun memang itu faktanya. Nah, yang lebih memalukan lagi, orang Kristen sok-sokannya panggil Allah. Allah itu nggak ada kata bahasa Indonesianya. Coba kau tunjukkan sama aku kata bahasa Indonesia Allah di KBBI. Kata Allah saja di KBBI, nama Tuhan umat Islam. Inilah kalian Kristen-Kristen ini kenapa tetap seperti ini, tidak akan mau pintar karena memang kalian memilih bodoh. Tidak mengerti banyak bicara kayak adik tadi. Tapi kami dedikasikan waktu Bang Faruk di sela-sela bekerjanya. Aku di sela-sela kehidupanku. Belajar aku sungguh-sungguh tentang kitab kalian. Bagaimana cara kalian memahaminya. Untuk ngajarin kalian biar kalian itu nggak lama-lama tersesat. Minimal jadi Kristen yang alkitabiah lah. Setidaknya kalian nggak malu pakai nama Tuhan kalian Theos. Nama Tuhan kalian itu Yod He Vav katanya. Aduh. Gini loh dek, kalau kau nah ini sekarang kau jelaskan sama aku, dari mana asal kata Allah itu? Dari mana kata asal Allah itu? Ah, Ya memang dari coba Alkitab. ngomong aja. Coba kau tunjukkan sama aku dulu, mana kata Allah dalam kitab? Buka kamu dulu. Pantas lah kalian dikaresteng. Gimana nih? Buka kami nih. Kok aku yang buka? Kau kan buka kameramu dulu. Aku besarkan kok. Nggak bisa kameramu dibuka. Yaudah. Kau cari dalam kitabmu dulu kata Allah. Coba. Mbak. Tunjukkan sama aku. Kata Allah Macet. dulu. Oke, buka Kejadian 1 Di ayat berapa, pasal berapa? Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Karena Tuhannya aja beribet. Namanya aja nggak jelas. Tidak pernah mengajarkan nama Tuhan loh. Yesus dikatakan Pater, Bapa. Jatuh Macet cinta nih, itu nggak ada. Adanya ini Theos. macet. Tekstur di HWH. Nama banyak Tuhan kan aja kalian ajarin kami nama Tuhan. Buka Kejadian 1 ayat 1. Allah, ada kata Allah di situ. Halo, ada suaraku? Halo, suaraku kedengaran nggak? Ada suaraku kedengaran? Halo, halo, anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak domba, anak bunda, anak bunda. Halo, Halo, anak ya? domba, anak serigala, anak dewa. Ya. Yaudah, sekarang gimana? Coba apa yang mau kau jelaskan di sini? Tapi Buka jelaskanlah dari Kejadian pengetahuan. 1. Kejadian 1 ayat 1. Di situ ada kata Allah. Tadi kamu bilang tidak ada. Kejadian 1. Ayat 1. Tadi kamu bilang Bahasa tidak ada kata apa? Allah. Kitab Kejadian bahasa aslinya. Kitab Kejadian itu bahasa aslinya apa? Di sini kan Alkitab saya bahasa Indonesia. Bahasa aslinya bahasa Nah, Yunani. ini Yuda, sini. Kamu terima nggak terima itu urusanmu ya. Saya cuma menyampaikan saja. Saya tidak memaksakan ya. Dengar baik-baik ya. Anak dewa, anak domba, diam ya. Kok anak dewa? Jadi, loh, Theos itu sepadan dengan dewa. Kok malah Theos itu artinya dewa, Dek? saya kok tidak malah kenal nggak terima Theos. Yang orang-orang? saya kenal itu Allah. Tidak ada kenal saya. Kitabmu Theos, itu saya kenal ya udahlah, Allah. udah diam dulu, diam. Udah diam ya. Kalau kamu nggak ngerti nggak apa-apa, saya nggak maksa. Dengarkan saya. Kitab Kejadian itu terjemahan dari bahasa Ibrani yang konon katanya adalah kitab Torahnya orang Yahudi yang dijaga secara lisan dan tulisan, konon katanya begitu.
Kitab Kejadian itu yang dipakai oleh orang Kristen itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Pentateuch atau Septuaginta. Koneksi aku buruk sekali nih. Gimana saudaraku? Masih dengar suaraku? Nah, Septuaginta itu teks yang ada 3 abad sebelum Masehi, di mana Raja Ptolemy mengumpulkan orang Yahudi yang berdiaspora dan kemudian menyalin kitab itu menggunakan bahasa Yunani, disebut dengan LXX karena jumlah orang yang menuliskannya sekitar 72 atau 73 gitu. Nah, kemudian di situ tidak ada kata Allah, adanya Theos. Kenapa? Karena kitab tersebut karena kan ditulis dalam bahasa Yunani, Dek. Kamu boleh bantah, tapi minimal kaji dulu lah. Boleh kok membantah, tapi belajar dulu. Sebelum belajar jangan bantah saya dulu. Oke, bentar. Kalau memang kejadian Sebelum tidak selesai, Dekku. Belum selesai, bukan masalah sah nggak sah, biar ku ajari dulu. Iya. Nah, ini pelan-pelan banget loh saya ngomong biar kamu bisa mencernanya. Biar bisa gantian ngomongnya, singkat aja menjelaskan. Gimana mau singkat kalau kognitifmu itu cepat menangkapnya, bisa aku singkat-singkat kayak orang Islam. Kognitifmu nggak nyampe, makanya harus pelan-pelan. Kau aja nggak tahu kitabmu bahasanya apa aslinya. Kan dijujurkan nangis. Bentar. Yang kamu bilang sebutkan kata Allah di Alkitab ada tidak ada di Kejadian 1:1. Mau perjanjian lama pun ada. Tidak ada. Kata Allah itu, kata Allah sebagai nama Tuhan tidak ada di kitab Kristen. Yang ada kata Allah artinya sumpah serapah dalam kitab Mazmur. Itu bahasa Ibrani, alif lam ha. Tapi kata yang diterjemahkan menurut kitab terjemah itu adalah kata serapan dari nama Tuhannya umat Islam, yaitu Allah, yang dituliskan dengan double L di kitab kalian tapi dibaca Allah. Atau menurut salah satu profesor di dalam makalah Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut dengan hiperkorek, salah sebut. Apa yang dimaksud dengan hiperkorek? Salah sebut. Ikan jadi ikan. Ngelek. Gak jelas suaranya, gak jelas. Suaranya gak jelas. Aku tukar lagi nih ke ini nih, bentar. Ya bentar dulu. Bentar dulu ya. Sabar dulu guys. Sabar. Jelas nggak? Udah jelas? Udah jelaskah saya? Jelas. Halo, anak domba, anak adik. Jadi, saya pelan-pelan nih. Enggak gini loh, kalau kamu menolak nggak apa-apa, asal kamu bisa tunjukkan antitesis dari semua omongan maksud saya. Tapi kalau kamu tidak bisa membantah, singkat gitu loh. Oke, saya singkat. Intinya kata Allah itu tidak pernah ada sebagai nama Tuhan dalam kitabmu. Karena kata Allah itu kata hiperkorek dari kata Allah. Jadi di isi Alkitab ini kata Allah itu nggak betul. Bukan tidak betul. Jadi kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Nah, diseraplah oleh bangsa Indonesia ini. Di KBBI pun kamu cari kata Allah itu nama Tuhan, Adek. Tapi kemudian Lembaga Alkitabiah Indonesia menerjemahkan terjemahan kitab kalian itu dengan kata ALLAH, jadinya salah sebut. Harusnya Allah karena L-nya 2, tapi disebut dengan Allah. Kalau Allah L-nya 1, artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Sejauh ini salah sebut. Udah berapa tahun Alkitab ada salah sebut gitu. Loh, kok berapa tahun Alkitab salah sebut? Udah beribu-ribu tahun memang kitab kamu banyak kesalahan. Masa kamu nggak sadar? Iya, Jonathan Purnomo saja mengatakan 6.000 kesalahan. Loh, cuman Kristen Indonesia, cabang Salemba, dan Kristen Malaysia aja yang menyebut nama Tuhannya dengan Allah. Emang kau pikir orang di Amerika tuh mengatakan nama Tuhannya dengan kata Allah? Nggak ada God. Yahweh. Itu kan bahasa Inggris gitu loh.
Iya, karena mereka tidak kenal kata Allah. Allah itu cuma ngambil di Indonesia ini aja, yang di Indonesia ini aja yang aneh. Kita menggunakan Kalau lari ke luar bahasa Indonesia yang baik, makanya menggunakan kata Allah. Tapi bahasa Indonesia yang baik itu bukan Allah, tapi Allah, karena L-nya 2. Ah, ini kok bodohnya luar biasa lama-lama adik ini loh. Kan dikasih Kau tahu. tengok ada berapa L-nya? Loh, ada berapa L-nya di situ? Ada 2, Allah. Ah, gimana menyebutnya? Ya Allah, tulisan bahasa Indonesia. Kalau di luar negeri, Kok Allah? gaul. Kok Allah? Bahasa Ya Inggrisnya kok gaul. Allah? Kok Allah? Makanya mereka Ya menggunakan kok Allah gaul. jadinya? Ya kok Allah jadinya? Inilah aku bilang, kenapa pada akhirnya God itu ya kalau Allah, kita Tuhan. coba tunjuklah dalam kamus kalian dulu, siapa yang ngajarin kalian kalau God itu artinya Allah? Siapa yang ngajarin dulu? Profesor bahasa Indonesia mana yang ngajarin? Coba kau tunjukkan di KBBI, Dek. Kau tunjukkan sekarang sama aku bahwa God itu sama dengan Allah. Coba, nggak usah banyak apalah, banyak kali cincongnya. Udahlah nggak paham tapi ngotot. Inilah kalian tuh tetap aja jadi Kristen. Dikasih tahu yang benar ngotot. Udahlah nggak bisa bantah ngotot. Nggak pakai data ngotot. Ngotot kalau pinter nggak Ngelek apa-apa. nih, Ngotot Uni. kalau tahu nggak Ngelek, apa-apa. Ngelek. Ngotot kalau nggak ngerti. Gini loh, kalau ngotot, kalau berilmu nggak apa-apa. Udahlah salah ngotot, ini malas jadinya. Coba kau tunjukkan sama aku di KBBI dulu. Mana kata Allah itu adalah apa? Adalah kata Tuhan. Coba pakai KBBI aja, nggak usah banyak cerita. God itu Coba. Tuhan artinya. Saya minta di KBBI tadi kita pakai bahasa Indonesia. Jangan bikin saya kayak gini loh. Saya sudah bersabar menghadapi kalian yang dari tadi ngeyel bolak-balik loh. Sekarang kau tunjukkan sama aku, kau baca KBBI-mu, jangan aku. Kau kagak percaya sama aku. Kalau aku ngomong kau kayaknya tetap nggak percaya. Percuma aku ngomong apapun yang kau omongkan walau benar kau nggak percaya. Kau buktikan aja sendiri. Kau cari KBBI kata Allah. Lah kan dari tadi ku udah kasih tahu kau, bandal juga. Kau cari kata Allah Kan saya bilang dalam KBBI. isi Alkitab kami namanya Allah, bukan Theo. Iya, kau Kan saya cari bilang pakai itu. bahasa Indonesia. Kata Allah itu artinya adalah Tuhan. Kau cari dulu dalam bahasa Indonesia. Ah, ribet kali lah. Arti Allah. Ya, kau cari dalam bahasa Indonesia. Arti Allah adalah Tuhan. Coba. Udah, diam Nama dulu ya. Kau cari Tuhan tahu dulu. bahasa Arab. Udah cari dulu aja. Cari Dalam dulu bahasa aja. Arab. Cari dulu aja, nggak usah kau ngomong dulu. Cari dalam KBBI apa artinya Allah, itu aja. Nggak usah ini dulu, belajar. Jangan Nama kau langsung Tuhan langsung. dalam bahasa Arab. Itu artinya Allah itu. Ya sudah, mana ada Allah? Inilah aku bilang, memang nggak. Kalian ini heran aku. Kau tahu nggak? Dalam Apa perbedaan? KBBI, Bentar dulu, bentar arti Allah dulu. itu nama Tuhan dalam bahasa Udah, Arab. capek aku. Nggak, udahlah. Udah, diam dulu ya. Nanti sama Om Faruk ya, di treatment sama Om Faruk ya. Bunda masih banyak yang lain. Diam dulu, nggak usah banyak cerita kalau ilmu sedikit. Diam aja dulu ya, belajar di sini ya. Naikkan yang lain ya. Tentang kata Allah aja kita ribet sama mereka loh guys. Mana nih? Kita naikkan dulu. Belajar dulu di sini ya. Belajar aja dulu di sini. Kalau ngerti nanti baru ngomong. Belajar dulu. Ya Jaros, anak dewa, anak teos, anak domba, anak serigala, Bang Jaros. Bang Jaros, anak teos, anak domba, anak serigala. Halo Bang Jaros. Bunda Gembala memanggil di sini anak domba, anak teos, anak serigala. Kenapa ada istilah seperti itu? Tuh istilah kekristenan ya. Anak domba artinya umat Kristen, anak teos artinya umat Kristen, anak serigala artinya penghujat-penghujat dari Kristen ya. Terserah dia pilih apa penyesat lah ya. Bang Jaros, anak domba, anak teos, anak serigala. Oke. Bang Jaros saya turunkan ya. Passwordnya harus jelas ya. Passwordnya harus jelas ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Passwordnya kalau Kristen, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, kalau Bunda tanya, anak domba hamba Allah, anak domba, anak serigala hamba Allah atau anak teos? Jawabnya, kalau Kristen, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo para kletos, hamba Allah, anak teos, anak serigala, anak domba. Aduh berisik kali, lama dangdutan gak usah ikut-ikut dialektika lah, dulu joget aja dulu ya. Tambahkan dulu tuanya ya. Jangan ikut-ikut.
Ada behemoth ya nih. Anak domba, anak serigala, anak teos, hamba Allah. Anak Tuhan atau hamba Tuhan? Anak teos atau hamba Tuhan? Oke, turun dulu ya. Ada 60 juta jiwa yang harus diselamatkan di bawah, banyak sekali, Bunda bingung ya. Jadi jangan buang-buang waktu Bunda ya. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak bunda. Banyak kali anak bunda, yang mana mau dinaikin. Banyak kali anak bunda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak kali anak bunda nih. Anak teos, anak domba, anak serigala, hamba Allah. Passwordnya Bunda ganti ya. Kalau Kristen, terkutuklah yang mati di tiang salib. Kalau Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Anak teos, anak domba, anak serigala. Kalau anak domba, jawabnya terkutuklah yang mati di tiang salib. Oke, terima kasih. Passwordnya jelas ya. Kalau ditanya anak domba, anak serigala, anak Tuhan gitu ya. Jawabannya kalau Kristen, terkutuklah yang mati di tiang salib. Kalau Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Kalau Kristen, passwordnya sesuai Bible ya, Galatia pasal 3:13 ya, terkutuklah yang mati di... Halo, anak domba, hamba Allah, anak teos, anak serigala, Ibu Norma. Passwordnya Bunda. Masuk. Passwordnya Bunda. Kalau Islam passwordnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kristen passwordnya terkutuklah yang mati di tiang salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda? Oke Bunda, saya turunkan ya. Kita harus adil ya. Kita harus membacakan, biar aja orang Kristen membaca kitabnya ya. Aduh, capek Bunda. Anak teos, anak domba, hamba Tuhan, anak Tuhan atau hamba Tuhan, Parakletos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamba Tuhan ya. Ya silakan, bukan anak Tuhan ini. Ya Bang Parakletos. Itu yang teos itu dewa berarti terjemahannya ya, Uni. Iya. Bukan Tuhan. Oh, dewa sama Tuhan itu sebenarnya beda ya sebenarnya pengertiannya ya. Tuhan juga. Tuhan itu kan bahasa hiperkorek dari kata Tuhan. Kata Allah itu hiperkorek juga dari kata Allah. Salah sebut itu memang disengaja salah sebut, itu kayak diplesetin gitu loh. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Uni ya. Sukses selalu ya. Iya. Proget, Amin. Bang Faruk, Uni, dan Siap. tim lainnya. Iya, Saya turun ya. Parakletos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh passwordnya akulah jalan kebenaran dan hidup, tapi lebih diutamakan terkutuklah yang mati di tiang salib ya, Galatia pasal 3:13 ya. Itu bukan penghujatan, itu menghargai agama Kristen. Itu kan ayat fundamental, ayat keselamatan. Kalian jangan menghina ya. Terkutuklah yang mati di tiang salib itu ayat keselamatan loh. Kalian harus paham loh. Terkutuklah yang mati di tiang salib itu adalah ayat keselamatan orang Kristen, ayat fundamental, ya. Itu ayat keselamatan tuh. Jangan kalian hujat ya. Itu ayatnya orang Kristen. Hargai, hormati. Kita nggak boleh menghina. Berdosa kita kalau menghina. Nggak boleh. Nanti Allah marah. Anak teos, anak domba, hamba Allah, anak atau anak serigala. Halo? Halo Biho. Aduh, noise banget.
Noise banget Biho. Ya udah, passwordnya mau apa? Ayat di Bible cuman itu yang fenomenal. Yang fenomenal cuman itu ya. Yang mau naik silakan. Udah deh, banyak kali yang naik 60 juta jiwa di bawah yang naik. Coba typing di bawah saya Kristen. Yang sudah antri ketik saya Kristen. Saya angkat. Halo konco. Moncongmu congor hina. Ih, kenapa marah-marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah atau anak Teos? Allah. Hamba Allah ini. Ya, silakan Bang Konco. Gak ada, cuma pendengar aja dari tadi. Oke, kalau gitu makasih. Tolong dong yang di bawah, yang mau minta naik, di bawah dibikin saya anak Teos Bunda gitu. Yang minta naik tulis di bawah, saya anak Teos. Yuk di bawah, saya anak Teos gitu. Coba di bawah yuk. Atau di bawah saya Kristen gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman, di sini ini kita harus menghargai agama Kristen. Cara menghargai agama Kristen ini adalah dengan mengembalikan ayat-ayat di kitab suci mereka dengan bahasa aslinya. Mereka kan ngakunya anak Tuhan. Ya sudah, panggil mereka dengan anak Teos. Yuradit naik, Yuradit ya. Yuradit naik ke atas nih. Ini anak Teos nih. Ini anak Teos nih. Kalau bisa open cam ya, Yuradit. Ya, halo Yuradit, passwordnya Yuradit. Halo. Iya. Bisa open cam, Kak. Soalnya Belum bisa ya, Dek. Oh, belum. followers- Yaudah nggak apa-apa. belum Nggak apa-apa lah. cukup. Nggak apa-apa lah. Ya, Dek, di sini Bunda Gembala ya. Bunda Gembala membantu anak-anak domba, anak-anak serigala, anak-anak dewa atau anak-anak Teos untuk berpikir, belajar, kemudian sama-sama. Ya, oke, siapa? Siap. Ya, gimana Pak? Ada tema di situ, itu tema saya, Yesus hamba Tuhan. Silakan Pak. Bentar Pak. Ini kok gambar saya begini, sebentar ya, saya rubah dulu. Klik sekali saya. Oke. Saya pertama sebelum ke tema, saya merespon dulu untuk teman kita tadi. Inilah kalau orang yang menerapkan standarnya dia orang lain, begitu Pak Ustadz. Saya setuju dengan Pak Ustadz. Seandainya saya punya foto pacar saya, ya kan, pacar saya pun tidak menyuruh saya untuk cium fotonya begitu. Tapi ketika saya rindu, ada sesekali dalam hati saya itu mendorong, saking rindunya, saya cium foto itu dan saya bilang, aduh rindu, aku sayang kamu, rindu banget. Dulu kan nggak ada WA ya. Iya. Bukan berarti pacar saya itu ada foto itu, betul nggak sih? Bukan berarti Tuhan saya adalah batu itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang Katolik pun demikian. Begitu Pak. Iya. Orang Katolik pun demikian. Tidak ada perintah Tuhan itu untuk cium-cium patung, kaki patung. Lalu tidak ada perintah seperti itu. Gitu. Nanti kalau kita bilang Karena rasa cintanya kepada Tuhan, makanya kalian melakukan seperti itu. Karena rasa cintanya kalian kan. ya itu kan ekspresi ya Pak ya, ekspresi rasa Ya, cinta kita. betul. Jadi nggak boleh ITG memaksa Pak Ustadz sesuai dengan dia punya pikiran. Salah gitu. Iya, salah ITG, salah kau ITG. Salah betul itu. Nah, oleh kawanmu Kristen Betul. sendiri. ITG itu juga Katolik itu. Dia juga Katolik itu, tapi dia dongo-dongo. Dongo. Saya tidak menyalahkan Katolik atau Protestan Pak. Maksudnya begini. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Dia masih paksa kan tidak ada dalilnya kenapa kalian lakukan. Bagaimana hati nurani yang berkata? Misalkan jangan-jangan ITG ini nggak pernah dia punya pacar mungkin. Atau Wah, gay itu kah? jomblo Atau dia. gay kah? Jomblo dia memang dia itu. Pernah nggak dia video call pakai HP dengan ceweknya kan? Nah, pakai ceweknya video call sama ceweknya, dicium dia ceweknya di HP-nya. Apakah HP itu ceweknya? Kan bukan. Nah, bukan, Botol karena rasa itu, cintanya botol. ekspresi kita kan membuat kalian. Iya. Dan yang kedua Pak Ustadz, Silakan. yang mengenal konsep Allah itu hanya orang Yahudi. Yang bisa mengatakan Allah itu hanya orang Israel.
Orang Kristen itu tidak kenal konsep Allah, Pak Ustadz. Salah. Lalu bagaimana orang Kristen memahami Allah? Yaitu belajar dong dari orang Yahudi, kan begitu. Allah itu Esa. Begitu Pak Ustadz. Jadi kalau kita ngambil di kitab Roma ya, kebetulan saya ada Alkitab ini. Iya, siap, silakan. Ada Alkitab, saya bacakan buat teman-teman. Di dalam bukan Roma, coba saya ngambil dulu Yohanes aja dulu supaya enak. Yohanes 10 ayat yang ke-29, Pak Ustadz. Siap, lanjut. Yesus sendiri berkata demikian, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Begitu Pak Ustadz. Maksudnya saya sampaikan begini, ITG jangan ITG ya. Semua orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen tuh jangan sok-sok paham tentang konsep Allah. Kita perlu garis bawahi bahwa Allahnya Kristen sama Allahnya dalam Muslim itu berbeda. Jadi jangan dipaksakan konsepnya Kristen atau Katolik ke teman saudara-saudara kita Muslim. Ada lagi tadi Pak di grup sebelah yang masalah di Sukabumi Pak. Terus mereka mengatakan bahwa memang Islam itu mengajarkan begitu. Tidak semua Islam seperti itu. Jadi jangan langsung ini. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena saya ini besar itu di lingkungan orang Muslim Pak. Jadi saya tidak langsung memframing bahwa seluruh orang Muslim seperti itu, lalu di pondok pesantren misalkan ada kejadian seperti itu, apakah semua pemimpin pondok pesantren seperti itu? Ya tidak lah. Kalau kita mau bawa kasuistik seperti itu, gak usah munafik lah, di Kristen pun banyak kok. Betul sekali. Ya, jadi jangan membawa seperti itu. Nah, kalau kita sekarang kembali ke tema lah, Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan itu tercatat. Yesus hamba Allah. Apalagi yang mau didebatkan? Yesus utusan. Ya, Yesus utusan. Karena dalam konteks Roma, saya bacakan ayatnya ya Pak ya. Saya Tritunggal juga Pak. Jadi ya mungkin Bapak tahu juga ya. Tritunggal juga. Siap. Kita santai, kita ngobrol santai. Iya. Anggap saja kawan langsung bertemu, ngobrol-ngobrol. Betul. Roma 10 ayat yang ke 10 ya. Sampai yang selesai saya bacakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada kita tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi kalau dalam pemikiran saya, Allah itu Tuhan, tapi Tuhan itu bukan Allah. Ngerti nggak maksudnya gini Pak? Allah dan Tuhan itu beda statusnya. Tuhan itu berbicara gelar. Gitu Pak. Itu aja. Jadi kalau konsep ini saya tidak akan paksakan ke teman-teman Muslim, tetapi itulah pengetahuan saya. Karena konsep Allah ini hanya dipahami orang Yahudi. Begitu. Kalau orang Kristen sosok tahu tentang Allah itu salah. Yang saya bingungkan begini Bang. Saya off cam dulu Pak ya. Saya off cam dulu bentar ya. Bapak cerita aja nggak apa-apa. Lanjut. Yang saya bingungkan begini. Tuhan atau bukan Tuhan Bang? Noise di tempat dia ini. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau menurut Abang Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu yang saya masih ganjal di dalam hati Bang. Karena kalau Abang mau ya coba Abang lanjut dulu. Karena begini Bang ya, karena setelah saya pelajari Bible, semua tertulis di dalam Bible itu mengatakan Yesus itu manusia, anak manusia, Yesus itu utusan Tuhan. Nah, bagaimana sehingga dia bisa menjadi Tuhan? Karena ketika Yesus menjadi Tuhan, berarti konsekuensi yang harus orang Kristen terima, Tuhan mengutus Tuhan. Karena menurut Matius 11:25, Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Kalau Yesus sudah mengatakan Allah itu Tuhan, dan orang Kristen mengatakan Yesus juga Tuhan, berarti konsekuensi yang harus